看来无论如何也不能让圣灵宗命运，灵魂成镜。Halo warga layar series, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih terjebak di dunia roh, dunia kegelapan, atau jangan-jangan masih terjebak di dunia mimpi yang penuh dengan loli-loli cantik dan imut? Saya berharap semoga kita segera berpindah di dunia yang dimana keinginan kita semuanya tercapai. Kita hari ini akan membahas Solen 2 episode 90. Kita akan melihat bagaimana nasib Yu Hao dan teman-teman melawan Yan Feng dari Sekte Roh Suci. Jadi, siapkan diri kalian dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke ceritanya. 打命来吧，光之破魔！古雨没救了，冰血之力。你杀我，笑话！玄武之玉。Pertarungan semakin memanas ketika Yu Hao dan Dong Er menggabungkan martial soul mereka, menciptakan teknik dahsyat pusaran badai jiwa. Dengan bantuan teleportasi sangsi, mereka bergerak cepat ke tengah barisan musuh, melancarkan serangan kejutan yang sulit dihindari. Teknik ini membuat Lu Geng dan Tang Dai kehilangan keseimbangan, memberi kesempatan bagi Xiu Xiu untuk menyerang. Tanpa ragu, ia menghantam Tang Dai hingga tulangnya retak. Namun, Tang Dai tidak tinggal diam. Ia segera mengaktifkan api hantu tengkorak, membalas dengan kekuatan mengerikan. Xiu Xiu merespon dengan pengikat 3 kehidupan, membatasi pergerakan lawan. Di sisi lain, Yan Feng mulai menyadari pola strategi Sekte Tang. Dengan mengaktifkan kekuatan tulang naganya, ia menimbulkan tekanan besar yang membuat para penonton resah. Ning Tian yang mengamati pertandingan pun terkejut, menyadari bahwa setelah gugurnya Daulo tulang selama ribuan tahun, teknik ini belum pernah muncul kembali. Tanpa ragu, Yan Feng mengaktifkan tanah kuburan, menjebak Yu Hao dan Dong Er dalam rantai energi yang menyerap kekuatan hidup mereka. Dong Er mencoba menggunakan formasi heksagram, tetapi karena terikat, serangannya gagal. Lu Geng melihat kesempatan ini dan berubah menjadi meriam raksasa, meluncur dengan kekuatan destruktif ke arah mereka. Yu Hao mencoba teleportasi, tetapi serangan ini terlalu cepat. Saat kondisi semakin genting, Nanan bergerak menyerang Lu Geng untuk mengalihkan perhatian. Meski kelemahannya dalam pertempuran jarak dekat membuatnya sulit bertahan, Cato membantu dengan teknik sinar kematian, membuat Lu Geng terpental. Namun, sebelum jatuh, Lu Geng mengeluarkan gas beracun, memaksa Yu Hao memerintahkan Nanan untuk membebaskan Dong Er terlebih dahulu. Ketika Nanan hampir berhasil, Lu Geng bangkit kembali dan berusaha menimpa mereka. Namun, Yu Hao memanggil Dewi Cahaya menahan tubuh Lu Geng, sementara gadis salju melancarkan tangan kaisar dingin tanpa salju, membuatnya terpental kembali. Yan Feng yang mulai memahami es ekstrim Yu Hao menyadari bahwa jika ia menyerapnya, es jahat miliknya bisa berkembang lebih jauh. Namun, sebelum ia bertindak, Dong Er dan Nanan melancarkan serangan balik. Dong Er mengaktifkan tarian Dewi Kupu-Kupu, menciptakan serangan bertubi-tubi yang membuat para penonton terkesima. Dan dengan teknik ini, mampu melukai Yan Feng. Merasa terdesak, Yan Feng tidak lagi menahan diri. Ia langsung mengaktifkan wujud sejati martial soul-nya. Seketika, aura es jahat yang sangat mengerikan menyelimuti arena, menciptakan hawa dingin yang menusuk.
Para penonton gemetar ketakutan, menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Yan Feng semakin menekan, menjebak Nan Nan dengan rantai es jahatnya. Namun, Shang-Chi segera bertindak, mengaktifkan perlindungan berlapis 4 untuk menahan serangan. Sayangnya, Yan Feng dengan mudah menembus pertahanan itu, menyebabkan Shang-Chi terpental dengan luka parah. Dengan kepercayaan diri penuh, Yan Feng menyatakan bahwa siapapun yang menentang naga tulang hanya akan menemui kematian. Melihat hal itu, Dong-er mencoba menyerang untuk membantu Shang-Chi, tetapi serangannya kali ini tidak berpengaruh. Zhang Peng yang melihat hal itu menjelaskan bahwa naga tulang memiliki kemampuan unik yang menghancurkan kekuatan jiwa lawan secara langsung, menjadikannya lebih kejam dari teknik lain. Di sisi lain, para penonton mulai menyadari dominasi Sekte Roh Suci dalam pertandingan ini. Bahkan beberapa murid dari Sekte Naga Bumi membandingkan teknik Yan Feng dengan pemusnahan milik Nan Cucu. Namun, Nan Cucu menjelaskan bahwa teknik penghancuran kekuatan jiwa milik naga tulang jauh lebih mengerikan. Teknik ini tidak hanya menghancurkan keterampilan jiwa, tetapi juga langsung menguras energi lawan, membuat mereka kehilangan kekuatan secara perlahan. Melihat keadaan semakin genting, Yu Hao segera bertindak, menahan serangan Yan Feng dan memberi Dong-er kesempatan untuk bertahan. Nanan yang sempat terlilit rantai akhirnya berhasil berteleportasi ke lokasi Shang-Chi, membawa rekannya ke Catou agar lebih aman. Meski terluka, Shang-Chi memperingatkan Nanan agar tidak kembali ke arena. Tetapi, Nanan tetap menjalankan rencana yang telah disusun. Sementara itu, Catou dan Shang-Chi memilih berpencar. Catou mencoba mencari celah dalam pertahanan naga Yan Feng. Sementara Nanan tiba-tiba menendang kursi roda Yu Hao hingga membuatnya terpental. Momen ini memberi kesempatan bagi Catou untuk menyerang. Tetapi teknik mata ketakutan miliknya masih belum cukup kuat untuk menembus pertahanan Lu Geng. Yan Feng semakin murka. Ia menghancurkan senjata Catou dan melancarkan serangan api naga bertubi-tubi ke arah Dong-er dan Catou. Dominasi Yan Feng membuat banyak orang mulai ragu akan kemenangan Sekte Tang. Bahkan Wina pun menyatakan bahwa melawan Sekte Roh Suci hanya akan berujung pada kekalahan. Dalam kondisi terdesak, Yu Hao akhirnya mengeluarkan kartu trafnya. Mata rohnya telah mengalami kebangkitan kedua. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan untuk momen ini. Saat kekuatan baru Yu Hao dilepaskan, Yan Feng tetap tak gentar. Ia memerintahkan Lu Geng untuk menyerang. Lu Geng kembali menyerang dengan tangan kirinya. Tetapi, kali ini serangannya dihentikan oleh gadis salju. Tak menyerah, Lu Geng mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh, tetapi Yu Hao menangkisnya hanya dengan satu tangan. Ia mencoba menggunakan ekornya, namun saat itu juga tangan kiri Yu Hao yang sebelumnya beku tiba-tiba terlepas dan berhasil menangkis serangannya. Saat serangan Lu Geng kembali datang, Yu Hao mengaktifkan tangan kaisar serta ledakan es. Dengan satu pukulan kuat, Lu Geng terpental ke belakang hingga membuat tubuh monsternya retak dan akhirnya hancur berkeping-keping. Yan Feng yang melihat kejadian itu terkejut sesaat. Namun, ia segera mengaktifkan martial soul penuhnya. Aura es jahat yang mengerikan menyelimuti arena, menyebabkan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Para penonton mulai merasakan tekanan besar yang membuat tubuh mereka gemetar. Namun, Yu Hao tidak menunjukkan ketakutan. Ia menatap Yan Feng dengan penuh keyakinan, bersiap menghadapi pertarungan klimaks yang akan menentukan pemenang pertandingan ini. Xiao Xiu memperhatikan jalannya pertarungan dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa strategi Yu Hao benar-benar cerdik. Tangan kaisar yang digunakan sebelumnya tidak hanya untuk menghantam Lu Geng,
tetapi juga membekukan lemak tebalnya, sehingga memungkinkan ledakan es menghancurkannya dalam satu serangan telak. Namun, meskipun menerima serangan sedemikian rupa, Lu Geng masih mampu bertahan. Tubuhnya yang terluka parah tetap berdiri, memperlihatkan daya tahan luar biasa yang berasal dari pertahanan fisiknya yang kuat. Yan Feng yang mengamati hal ini merasa heran. Bahkan serangan dari senjata mekanik tingkat 7 sebelumnya tidak mampu melukainya. Tetapi kali ini teknik ledakan es memberikan dampak yang luar biasa. Di sisi lain arena, Tang Dai mulai kehilangan keseimbangan dalam pertarungan melawan 3 kuali Xiao. Serangan yang semakin intens membuatnya kesulitan bertahan, menunjukkan bahwa dominasi Sekte Tang dalam pertandingan ini semakin kuat. Putri Joju yang menyaksikan dari tribun mulai merasa lebih tenang. Dengan perkembangan ini, kemungkinan kemenangan bagi Sekte Tang semakin terbuka. Namun, keadaan berubah ketika Yan Feng mulai meningkatkan kekuatannya. Aura dingin yang dikeluarkannya semakin pekat, hingga suhu di arena menurun drastis. Dengan pengendalian energi jiwa yang sempurna, ia mengaktifkan teknik keterampilan jiwa ke-6, pasang surut es jahat. Dalam sekejap, badai es hitam menyelimuti arena, menciptakan tekanan yang luar biasa. Aura dingin berputar ganas, melesat liar dan membekukan Yu Hao serta Dong Er dalam lapisan es tebal. Teknik ini bekerja dengan sempurna, menciptakan efek yang tampaknya tidak mungkin untuk dihindari. Beberapa saat kemudian, es itu mulai retak dan pecah berkeping-keping. Yang tersisa di arena hanyalah kursi roda Yu Hao yang terguling di tanah. Situasi ini membuat arena terdiam. Keheningan menyelimuti suasana yang hanya terdengar hembusan angin dingin yang melintas di atas panggung pertempuran. Yan Feng berdiri tegap, matanya penuh keyakinan bahwa pertarungan telah berakhir. Namun, sebelum kemenangan bisa dirayakan, langit tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam berkumpul di atas arena, menciptakan atmosfer yang semakin tegang. Hujan mulai turun perlahan, membawa nuansa aneh yang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Di tribun pertandingan, terlihat para anggota Sekte Tang mulai merasa cemas. Kemungkinan kekalahan Yu Hao dalam kondisi seperti ini semakin nyata, dan ketegangan di antara mereka yang kian meningkat. Di tengah atmosfer yang membingungkan ini, wasit mengangkat tangannya dan mengumumkan keputusan mengejutkan. Peserta Lu Geng dinyatakan gugur dari pertandingan ini. Keputusan ini menciptakan kegemparan di antara para penonton. Keheningan yang sebelumnya menyelimuti arena berubah menjadi riuh oleh bisikan dan spekulasi. Yan Feng sendiri tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Serangannya jelas ditujukan pada Yu Hao, tetapi justru Lu Geng yang dinyatakan kalah. Tak lama kemudian, bayangan Yu Hao perlahan muncul di udara. Dengan tubuh yang tetap tegap, ia memperlihatkan bahwa serangan es sebelumnya tidak terdampak signifikan terhadapnya. Teknik manipulasi mentalnya telah berhasil menipu Yan Feng, membuatnya salah mengidentifikasi target dan menganggap Lu Geng sebagai lawan utamanya. Kekuatan yang digunakan Yu Hao bukan sekedar ilusi biasa. Kombinasi dari keterampilan jiwa, simulasi, dan area gangguan mental telah memainkan peran penting dalam menciptakan kesalahan persepsi yang begitu halus, hingga Yan Feng sendiri tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sadar bahwa dirinya telah dikelabui, Yan Feng segera melepaskan lebih banyak aura jahat. Kemarahannya memuncak, menciptakan tekanan energi yang semakin meningkat. Tekadnya semakin kuat untuk tidak membiarkan Yu Hao lolos begitu saja. Di sisi lain, Yu Hao tetap mempertahankan ketenangannya.
Yan Feng mulai menyadari bahwa kekuatan mentalnya terkuras lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dalam pikirannya, ia berusaha tetap fokus, menyusun strategi untuk mengatasi situasi yang ada. Kekuatan mental Yu Hao memang sangat besar, tetapi ia yakin ada batas yang tidak bisa dilewati. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, Yan Feng berkeyakinan bahwa pertandingan ini tetap berada dalam kendalinya. Namun, situasi kembali berubah ketika Yu Hao mengeluarkan sebuah benda misterius, sesuatu yang dia dapatkan dari pertemuan dengan Wan Qiwer di masa lalu. 他居然会夸奖别人。霍雨浩，拿着。王秋儿，你有什么事吗？我不喜欢欠别人人情。 Saat itu, Wan Qiwer menyerahkan sebuah benda kepadanya sebagai bentuk balas budi. Sebuah kristalisasi energi murni yang disebut air mata ratapan. Benda ini memiliki sifat unik, mengandung emosi terdalam dari klan Wan Qiwer, dan dapat digunakan dalam situasi genting. Ketika air mata ratapan digunakan, mata ketiga di dahi Yu Hao terbuka kembali. Tetapi, kali ini dengan perubahan yang signifikan. Aura keemasan yang bercampur dengan atribut naga mulai mengalir di dalam tubuhnya. 的武魂已与黄金龙武魂竟然100%融合了，那岂不是？ Transformasi ini segera menarik perhatian para ahli yang menyaksikan pertandingan. Beberapa dari mereka menyadari bahwa mata roh Yu Hao kini mengalami perubahan yang signifikan, seolah-olah telah menyatu dengan martial soul naga emas milik Wan Qiwer. Perubahan yang terjadi tidak hanya memperkuat fisik Yu Hao, tetapi juga meningkatkan kapasitas mental dan energi jiwanya. Kesempurnaan perpaduan ini membuka kemungkinan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sebelum dampaknya bisa dianalisa lebih jauh, Yu Hao segera memanfaatkan kekuatan barunya untuk melancarkan serangan balik. Ia tidak sendirian. Yu Hao lalu mengajak Dong Er untuk bergabung dengannya, menciptakan keterampilan perpaduan martial soul 3 tubuh. Hasil dari perpaduan ini adalah transformasi kupu-kupu naga emas ungu, bentuk baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan pertarungan yang semakin memanas dan kekuatan baru yang terungkap, bagaimana nasib Yu Hao dan Dong Er selanjutnya? Apakah transformasi kupu-kupu naga emas ungu mampu membalikkan keadaan, atau justru Yan Feng masih memiliki trik terakhir yang lebih dahsyat? Cerita Solen 2 episode 90 berakhir di sini, tetapi pertarungan belum selesai. Jadi, jangan lewatkan kelanjutan cerita seru ini di episode berikutnya. Tulis di kolom komentar siapa yang menurut kalian akan keluar sebagai pemenang dalam duel sengit ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian langsung tahu saat episode terbaru rilis. Sampai jumpa!